Shalom, apa kabar? Saya percaya jawabannya pasti luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, walau masih kita lakukan secara daring, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu, mengucap syukur Tuhan, berlimpah banyak terima kasih, di mana Engkau telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk berkat kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dari dalamnya kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya ketika firman disampaikan, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini doa kami. Mohon ampun atas segala dosa kami, hingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini 1 Raja-Raja 17 ayat 20 hingga ayatnya 24 yang menyatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pembacaan kita 1 Raja-Raja 17 ayat 20-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elia dan Janda di Sarfat. Tema kita pada malam hari ini, mempercayainya dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini adalah kitab yang berisi lanjutan sejarah yang tercatat dalam kitab 1 dan 2 Samuel, yaitu sejarah para raja di Israel dan Yehuda sejak masa Raja Salomo hingga masa pembuangan di Babel. Dan peristiwa terakhir ialah pembebasan Raja Yoyakim dari penjara Babel, yaitu sekitar tahun 560 sebelum Masehi. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini ditujukan kepada orang Israel,
yang berada dalam pembuangan di Babel, agar dapat memahami sejarah mereka, khususnya memahami mengapa bangsa itu terpecah pada tahun 930 sebelum Masehi, mengapa bangsa Israel di utara jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi, dan mengapa kerajaan Daud dan Yerusalem jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Keberhasilan atau kegagalan setiap raja adalah sesuai dengan kesetiaan atau ketidaksetiaan mereka terhadap Allah dan perjanjiannya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia adalah tokoh penting dalam masa para raja. Nah, kalau kita baca pada ayat sebelumnya menceritakan bahwa Elia harus pergi ke Sarfat karena terjadi kelaparan di sana. Di sana sudah ada janda yang diperintahkan oleh Allah untuk memberi ia makan. Setelah Elia tiba di pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia minta minum dan minta roti. Perempuan itu memberikannya setelah berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Elia, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya. Singkat cerita, suatu hari anak perempuan itu jatuh sakit sampai tidak ada nafasnya lagi. Kemudian janda itu protes kepada Elia. Dan Elia berseru kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan Allah Israel dalam doanya. Dia berdoa, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku, yang sudah memberi aku tumpangan dengan membunuh anaknya?" Elia berseru lagi sambil mengunjurkan badannya di atas anak itu. "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Dalam doanya seolah-olah dialah yang menderita. Elia sungguh merasakan kesedihan janda itu. Elia berempati dengan yang dialami janda di Sarfat. Elia merasa kehilangan. Dia juga mau mengobati rasa sedihnya. Sebagai rasa terima kasih kepada janda itu, karena Elia sudah dibantu. Sepertinya Elia protes kepada Tuhan. Dalam protesnya itu adalah tanda empatinya kepada janda itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendengar seru dan doa Elia. Tuhan mendengar permintaan Elia dan Tuhan mengabulkannya sehingga anak itu hidup kembali. Kemudian Elia mengambil anak itu dan memberikannya kepada ibunya. "Inilah anakmu, ia sudah hidup." Perempuan itu berkata kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Jelaslah bahwa janda itu memperlihatkan wajah Allah ketika memberi makan Elia. Dan Elia juga memperlihatkan wajah Allah kepada janda tersebut dengan mendoakannya. Mereka saling menyatakan kasih Allah. Pada akhirnya janda itu pun percaya kepada Allah Israel dan semakin mengenal kuasa dan kebenaran Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Elia berdoa, ia berseru, ia curhat, ia memohon kepada Tuhan Allah. Ia berkata jujur dalam doanya dan permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Kita pun demikian. Kita harus jujur dalam doa kita. Kita terus bertekun di dalam doa. Firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, "Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Doa memang tidak terjadi secara otomatis, namun doa itu harus dibangun. Kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus adakan waktu berdoa dalam menghadapi pergumulan kita.
dalam sakit yang kita derita, dalam persoalan kehidupan rumah tangga yang mendera, keadaan ekonomi yang tidak stabil, yang tidak kunjung membaik, kita terus dan terus berdoa sehingga mujizat terjadi. Pergumulan kita Tuhan dengar, sehingga sakit yang kita derita Tuhan sembuhkan. Keadaan ekonomi kita dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, mujizat tidak selalu terjadi secara spektakuler. Mujizat juga tidak selalu diartikan kesuksesan dan berkat melimpah. Akan tetapi jawaban Tuhanlah yang terbaik. Seperti contoh, banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sakit karena COVID-19. Banyak informasi yang terkonfirmasi positif, terpapar virus COVID-19. Namun dengan doa dan dukungan doa dari sesama kita, saudara-saudara kita, sanak famili, ketika bersatu hati, berseru, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita, sehingga saudara-saudara kita berangsur-angsur sembuh. Hal ini adalah mujizat. Kemudian bagi kita yang tidak terpapar, itu juga mujizat, karena perlindungan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, waktu yang diberikan, pergunakanlah dengan baik untuk terus berdoa dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kita, walau tidak sesuai dengan harapan kita. Namun percaya dan yakin pasti itu yang terbaik bagi kita. Jikalau masih ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, barangkali ada dosa yang menghalang, ada dosa sebagai penghalang, atau memang belum waktunya Tuhan menjawab doa kita. Apa yang menjadi penghalang doa kita? Mari kita koreksi. Yang pertama, mungkin ada kebencian atau dendam dalam hati kita kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada saudara kita sendiri. Matius 5 ayat 24 firman Tuhan mengatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Yang kedua, karena kita masih ragu dan kurang percaya akan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Gunung itu adalah pergumulan kita. Oleh karena itu berdoalah dengan penuh iman dan keyakinan, serta percaya sungguh. Katakan bahwa Tuhan Allah menjawab doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, mungkin kita tidak sepenuhnya menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Kita sudah berdoa, tapi masih mengingat-ingat masalah itu. Masih mau ambil alih beban itu. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika masalah berat menghampiri kita, masalah yang tidak terpecahkan, masalah yang tidak kunjung selesai, kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman iman Elia dan janda di Sarfat menjadi contoh bagi kita. Iman sebesar biji sesawi akan menjawab masalah kita, akan menjawab doa-doa kita. Masalah rumah tangga kita, masalah suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua,
mertua kepada menantu, sebaliknya menantu kepada orang tua, kepada mertua. Masalah ekonomi yang belum juga bangkit, biaya sekolah anak-anak. Di masa pandemi yang belum berakhir, kondisi semakin sulit, dalam segala aspek kehidupan semakin menurun. Iman kita diuji. Oleh karena itu, mari kita tetap tekun dalam doa, tetap beriman teguh kepada Tuhan, tetap berjuang menuju pemulihan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan itu pasti nyata bagi kita yang setia dan percaya. Mujizat di zaman Elia berlaku bagi kita hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita semua. Salam sehat, salam tangguh, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi majelis sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam tangguh, Tuhan Yesus